Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 150, tapi dia tidak ingin melihatmu. Sen Jianchuan sangat kurus. Sejak hari dia bangun, hanya matanya yang masih bernyawa. Ia tak dapat berkata apa-apa setelah mendengar ucapan ayahnya. Namun, ia berhasil menganggukkan kepalanya pelan. Seorang pria yang telah tertidur selama lebih dari 10 tahun. Masa mudanya terbuang sia-sia di ranjang sakit. Ia telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Mengetahui bahwa ia memiliki seorang putri, ia merasa senang dan puas. Mengapa dia tidak bertemu putrinya? Kakek mengerti jawabannya. Ia menepuk lututnya dan mengangguk. Aku akan membiarkanmu menemuinya segera. Ayah, bibi kedua sangat khawatir. Dia mencuri kesempatan untuk menelepon Rong Junhan ketika ayah dan putranya sedang mengobrol. Rong Junhan tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan kakek Sen. Bagaimanapun, dia adalah putri Sen Jianchuan. Jadi, yang harus dia lakukan sekarang bukanlah menghentikan mereka, tetapi mendaftarkan pernikahan mereka sesegera mungkin. Huang Yu, Mukiki adalah putri Jianchuan. Dia berhak mengetahui hal ini. Tidakkah kamu merasa dirugikan atas hal ini? Bibi kedua merasa tidak berdaya. Jianchuan sudah bangun sekarang. Jadi, aku tidak akan merasa dirugikan sekarang. Apa yang dikatakan Rong Junhan hanya akan membuat keluarga Sen semakin bersimpati padanya. Jadi, mereka akan bekerja lebih keras untuk menghentikan Mukiki kembali ke keluarga. Rong Junhan tahu semuanya akan menjadi seperti ini. Namun, dia tetap merasa harus pergi ke rumah sakit dan menyaksikan pertemuan antara Mukiki dan Sen Jianchuan. Hanya dengan begitu, dia akan merasa tenang. Dia akan menunggu sampai hari dia menikah dengan keluarga Sen. Saat itu, dia akan memiliki hak untuk mendidik dan mengendalikan putrinya. Karena Mukiki akan menemui Sen Jianchuan, Sen Xiao membiarkan Pak Tua Lin mengantar Mukiki dan Su Zipei ke rumah sakit. Su Zipei khawatir Mukiki akan diganggu, tetapi Mukiki menepuk tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, Bibi. Aku bukan Mukiki yang dulu, aku tidak akan mudah diganggu." Su Zipei masih tampak khawatir tetapi dia tidak menghentikannya. Setelah sampai di rumah sakit, Mukiki mencari tahu bangsal tempat ayahnya dirawat dari meja resepsionis. Namun, saat mereka masuk ke dalam lift, mereka melihat Rong Junhan. Dia sudah berdiri di dalam lift. Mukiki terkejut, namun dia tetap berjalan ke dalam lift bersama Su Zipei. "Bibi Rong, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan kembali ke keluarga Sen? Sekarang Jianchuan baru saja bangun dan kamu sudah bergegas mengunjunginya." Lift berhenti di lantai 9. Rong Junhan melangkah keluar dari lift terlebih dahulu, diikuti oleh Mukiki dan Su Zipei. Bibi kedua berdiri di pintu. Ketika dia melihat Rong Junhan, dia segera berjalan ke arahnya. "Kakak perempuan." Mukiki berada tepat di belakang mereka. Huang Yu menghentikannya dan berkata, "Kiki, kamu masuk nanti." "Kenapa?" tanya Mukiki. Huang Yu tidak ingin kakek Sen mendengar mereka, jadi dia menyeret Mukiki ke sudut. Dia menjelaskan, "Sebenarnya, dokter mengatakan bahwa ayahmu perlu istirahat, dan dia tidak boleh terkejut. Jadi, bisakah kamu datang lain hari? Tunggu sampai ayahmu membaik." Mukiki menatap Huang Yu dan tersenyum penuh pengertian. "Bibi kedua tidak seperti bibi ketiga. Saat kamu berbohong, ekspresi wajahmu akan terlihat canggung." Huang Yu tercengang. "Aku tahu kamu pikir ini tidak adil untuk Bibi Rong. Tapi kamu adalah seorang yang lebih tua. Haruskah kamu melakukan ini pada keponakanmu? Lagi pula, ini masalah keluargaku. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Tapi kakak tertua telah banyak berkontribusi pada keluarga Sen. Dia tidak pernah mengeluh. "Apa yang akan kamu lakukan jika kamu jadi aku? Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan dan aku akan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan." Mukiki menepis tangannya dari tangan bibi kedua. "Bibi kedua, tolong jelaskan siapa dirimu." "Sen Jianchuan adalah ayahku. Tidak ada yang salah bagi seorang putri untuk datang mengunjungi ayahnya. Tapi dia tidak ingin menemuimu. Benarkah?" Mukiki menyeringai dan mendorong ke depan, mencoba menerobos masuk. "Aku akan tahu saat aku masuk ke dalam." "Kamu tidak bisa." Mukiki tahu Huang Yu sengaja ingin mempersulitnya. Jadi, dia tidak ingin menunjukkan mukanya lagi. Dia mengeluarkan pena perekam yang diberikan Seng Xiao kepadanya. "Aku tidak ingin mempersulitmu, jadi kamu juga tidak boleh." Apa yang akan dirasakan kakek Sen ketika mendengar rekaman ini? Raut wajah Huang Yu berubah. Namun, dia tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. "Kamu punya pendirianmu sendiri dan aku punya pendirianku sendiri. Kurasa aku tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Kalau begitu, mari kita minta kakek mendengarkan ini." "Anda." Mukiki mendengus. Dia menyimpan penanya dan berjalan menuju bangsal.
Sebelum masuk, dia menoleh ke Huang Yu dan berkata, dulu aku menghormati keluarga Sen karena kalian adalah keluarga yang memiliki reputasi tinggi. Namun, setelah bertemu kalian dan bibi ketiga, menurutku kalian semua sama saja. Kalian hanya orang-orang biasa saja. Huang Yu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya bisa melihat Mukiki mendorong pintu bangsal hingga terbuka. Kakek Sen berdiri saat melihat cucunya datang. Dia mempersembahkan cucunya kepada Sen Jianchuan seperti sebuah harta karun. Kemarilah dan lihatlah. Dia adalah putrimu. Mukiki menatap pria kurus dan rapuh di tempat tidur. Pria itu mulai emosional. Dia ingin mengangkat tangannya, tetapi dia terlalu lemah untuk mengendalikan otot-ototnya. Mukiki duduk di samping Sen Jianchuan dan memegang tangannya. Ini adalah kedua kalinya dia bertemu dengannya. Namun, dia sudah bisa merasakan emosinya. Mereka memang ayah dan anak. Aku tidak tahu kenapa. Tapi aku harap kamu bisa segera pulih. Dengan begitu, kamu akan tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Sen Jianchuan mengedipkan mata pada Mukiki. Jangan khawatir. Kalau kamu ingin menemuiku, kamu bisa bilang ke kakek. Dia pasti akan meneleponku. Sen Jianchuan berkedip lagi. Matanya mulai berair. Mukiki mengulurkan tangan dan menyeka air matanya. Dia tersenyum. Aku sedang belajar ilmu forensik di Universitas Sengting. Saat kau sudah pulih, kau bisa datang mencariku. Ilmu forensik butuh waktu 5 tahun untuk menyelesaikannya. Sen Jianchuan ingin berbicara tetapi tidak bisa. Dia ingin menyentuh putrinya, tetapi tangannya yang gemetar tidak mau menurutinya. Mukiki menatap mata Su Ziking. Besok aku akan pergi ke kamp militer. Saat aku mengunjungimu lagi, kau harus bisa bicara. Janji. Sen Jianchuan mengangguk beberapa kali. Dia tidak begitu bersemangat saat melihat kakek Sen dan Rong Junhan saat pertama kali bangun. Kakek Sen sangat senang. Meskipun putranya tidak sadarkan diri selama bertahun-tahun, Tuhan tetap memberinya seorang putri. Dan ketika dia tahu bahwa dia memiliki seorang putri, kakek Sen dapat merasakan bahwa hati putranya telah menyala-nyala. Dia tidak mau mengakuinya. Namun, dia tahu bahwa putranya sangat mencintai Su Ziking. Hal ini telah menimbulkan kecemburuan yang besar dalam diri Rong Junhan. Dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk merawat Sen Jianchuan, tetapi sekarang setelah dia memiliki seorang putri, dia bahkan tidak memandangnya lagi. Bagaimana dia bisa menerima ini? Mukiki mengendus ketidaksenangan Rong Junhan. Jadi, dia tahu dia sudah mencapai batasnya. Bagaimanapun, Sen Jianchuan membutuhkan perhatiannya. Jadi, dia bisa bertindak berlebihan.